Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wassalahu wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim al-fatihah wa atau doa ibtidah. Tadi dua ada istilah ya, doa istiftah
adalah iftitah. Sebagai doa pembuka dalam sholat. Sekali lagi saya tegaskan bahwa hukumnya sunnah dan menurut mazhab Syafi'i sunnahnya sunnah yang disebut dengan sunnah ayat. Nah tentang redaksinya doa iftitah ini juga tadi kita sebutkan banyak rakamnya. Nah yang pertama ini wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu hadis yang diterima melalui sahabat Rasulullah sekaligus juga mantu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini beliau terima langsung dari tangan pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana idza qama ila shalah. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melaksanakan sholat, ini hadisnya hadis fikih, jadi hadis yang dilakukan oleh Nabi, disaksikan oleh para sahabat, kemudian disampaikan oleh kepada yang lain. Waqala kata Sayyidina Ali bahwa Rasulullah kalau sholat itu mengawali sholatnya tentu setelah takbiratul ihram yang merupakan rukun sholat, maka sebelum melanjutkan membaca rukun sholat berikutnya yaitu Fatihah, maka beliau melafalkan, mengucapkan doa ini, ya, doa iftitah atau istiftah. Apa isinya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Di sini singkat saja, ila qaulihi minal muslimin. Nah, kalau kita ingin tahu lengkapnya seperti apa, lihat sarahnya. Karena dianggap ini dua udah hafal semua, maka penyusun buku ini meringkas doa di sini. Nanti dalam sarahnya disebut kenapa? Karena dianggap itu hafal semua. Terutama dalam kalangan mazhab Syafi'i, doa yang model ini yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Kalau lengkapnya hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu doa lengkapnya seperti yang selalu kita baca. Jadi dilakukan hal itu oleh teman-teman karena dianggap kita sudah hafal semua. Jadi tidak dilengkapi di dalam teks ini. Nah itu yang ini barangkali mayoritas kita baca ini, terutama dalam mazhab Syafi'i yang ini tanpa memakai apa? Ini wajah itu. Nah, itu yang diperdebatkan itu ini wajah itu. Memang dalam banyak riwayat jarang kita dapat kata-kata ini wajah itu. Jadi kalau amannya hanya baca ini, atau yang tidak pakai ini. Meskipun ada riwayat yang ya tidak begitu banyak ya, yang menggunakan ini wajah itu. Tapi yang populer yang mayoritas adalah wajah itu, wajah tanpa menggunakan ini. Meskipun ini artinya sesungguhnya aku, tapi dalam teks hadisnya tidak ada seperti itu di beberapa persen. Nah, apa artinya? Jadi, kalau hafal lafaznya, ya mayoritas kita hafal, meskipun itu sunnah. Tapi mengenai maknanya, apakah kita sudah tahu semua maknanya atau hafal atau ingat ketika kita membaca doa itu? Karena kan doa idealnya kita paham maknanya. Paling nggak pernah dengar, apalagi kalau sampai ketika kita menghafalkan doa itu, hati kita konsen, fokus, khusyuk, sehingga kita tahu apa yang kita panjatkan. Nah itu, makanya ya sering-seringlah kita baca pahami ungkapan-ungkapan atau bacaan-bacaan sholat itu supaya menambah khusyukan kita di dalam sholat.
itu yang merupakan ruh daripada sholat adalah khusyuk. Nah, apa artinya? Jadi wajah itu wajah. Jadi aku arahkan wajahku. Wajahku itu mukaku, badanku. Lillahi fataras samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan itu fatara itu artinya membuat sesuatu yang belum ada modelnya. Itu namanya fatara. Jadi sebelum diciptakan nggak ada sama sekali, nggak ada desainnya, nggak ada modelnya, nggak ada apanya. Maka digunakan fatara samawati wal ardh. Jadi dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan. Dalam riwayat lagi ada kapan hanifan atau lagi musliman. Dalam riwayat ini tidak ada musliman, jadi hanifan saja. Apa itu hanif? Ini agama yang lurus, agama yang suci. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan masuk kategori orang-orang yang syirik. Orang syirik itu orang-orang yang menyebutkan Allah. Perbuatan yang syirik, orang yang melakukan namanya musyrik. Namun tapi seringkali kita dalam menggunakan kata itu biasanya disebut musyrik itu perbuatan musyrik. Kalau perbuatan juga musyrik syirik. Kalau orang yang melakukannya, yang meyakini itu disebut adalah musyrik. Sama seperti orang beriman. Kalau orangnya namanya mukmin, beriman dan mukmin. Itu dalam ilmu sharaf yang disebut isim fa'il, pelakunya atau subjeknya. Jadi wajah dua dia tadi fatara samawati wal ardh hanifan atau hanifan muslim. Ada dua riwayat. Ada hanifan saja dan ada hanifan musliman. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukan masuk kategori orang yang menyebutkan Allah. Terus inna sholati, di sini baru ada inna taukid, penegasan stressing ikrar kita kepada Allah. Jadi inna sholati, jangan dipanjangin kalau dengan inna sholati, karena ini bukan dhamir seperti pada yang wama anas, tapi di sini adalah taukid. Jadi inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Ada di dalam penjelasan lain yang kaitannya dengan Idul Adha. Nusuki di sini ditafsirkan itu yaitu kurban. Kenapa ditafsir begitu? Karena sholat juga sudah masuk kategori ibadah. Jadi kalau disebut sesungguhnya sholatku dan ibadahku, meskipun dalam ilmu apa itu ya boleh saja setelah disebut rincian baru global. Nah, jadi kalau ada menafsirkan walusuki itu ibadah, apa namanya ibadahku, ya sama. Atau juga nusuki itu juga ditafsirkan yaitu kurbanku dalam konteks itu. Atau kalau dalam konteks haji ya ibadah haji, makanya ada sebutnya manasik haji. Jadi hudu ahli manasik aku, itu kata-kata manasik. Jadi contoh dari itu oleh kalian, jangan aku melakukan ibadah haji atau umroh. Makanya kalau orang yang mau haji dari umroh, pelajaran apa namanya? Manasik kan. Kata manasik bisa bermakna salah satunya adalah yaitu ibadah haji, termasuk tadi juga disebut ibadah kurban dan ibadah dalam arti yang luas. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadahku, korbanku, hajiku, kehidupanku, matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya aku persembahkan untuk Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, seperti itulah aku diperintahkan
wa ana minal muslimin. Kalau tadi wa ma ada maknya kan nabi, kalau ini wa ana minal muslimin, dan aku masuk kategori orang-orang yang beriman. Nah ini, jadi kalau udah yang kita udah ngamal ini, ya udah ini ngamal, nah yang lain dulu ngamal. Atau jangan ditambah doa ini wajah itu misalnya, karena dalam riwayat ini tidak ada. Kalau pun ada, itu ada di dalam konteks lain. Nah itu mengenai doa yang iftitah yang lazim dibaca menurut riwayat versi Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Nah itu juga tidak disebut letaknya. Kenapa? Karena sebagian ada yang mengamalkan itu. Kalau kita kebanyakan bukan itu, tapi kalau ada yang meriwayatkan atau ada yang mengamalkan itu juga hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu inna dzalika fi sholatil lail. Oh yang kedua ini, yaitu Allahumma antal malik, itu doa kita yang dibaca oleh Rasulullah pada sholat lail. Maksudnya sholat tahajud. Nah, lengkapnya itu apa? Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa tarabtu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsani akhlaqi la yahdini li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadik wa syarru laisa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaika astaghfiruka wa atubu. Ada yang baca itu kan? Baik, kita agak saya juga hafal. Yang berhafal itu banyak tadi, ada riwayat Imam Ali tadi. Jadi kalau ada orang baca ini ya silakan, karena itu juga riwayat Imam Muslim. Nah ini juga bagus. Apa artinya? Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau adalah penguasa, raja, pemilik segala alam semesta ini. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Engkau. Engkau adalah Rabbku, Tuhanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Maksudnya menzalimi diri berbuat dosa. Nggak luput kita dari perbuatan dosa baik dosa kecil maupun dosa besar. Maka itu masuk dari kezaliman. Maka kesyirikan juga disebut oleh Allah dalam surat Luqman bahwa itu adalah kezaliman yang amat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan menyekutukan Allah merupakan dosa yang amat besar dosanya. Bahkan dosa yang tidak diampuni kalau orang meninggal dalam kondisi syirik, dalam kondisi menyekutukan Allah. Na'udzubillah. Maka di sini silakan wa ana abduka zalamtu nafsi. Jadi aku telah menzalimi diriku dengan perbuatan dosa. Itu menzalimi diri. Kenapa? Karena seharusnya kita patuh dan taat, kemudian maksiat. Itu namanya zalim. Waktu syekh di ghairi mahali, meletakkan sesuatu tidak secara proporsional pada tempatnya, yang harusnya diesakan, ditauhidkan, kemudian disandingkan dengan yang lain atau disebutkan. Maka itu adalah kezaliman yang amat besar dosanya. Kemudian waqtaratu bizambi, dan aku mengakui kesalahan. Dan kalau orang introspeksi diri mengakui kesalahan, maka dia termotivasi, terdorong untuk bertobat. Ya kalau dia tidak mengakui kesalahan, tidak mau melakukan introspeksi diri atau muhasabah, merasa dirinya udah bersih aja nih. Nah, sehingga tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu pengakuan kita terhadap perbuatan dosa adalah salah satu yang bisa memotivasi orang untuk bertobat kepada
Oleh karena itu, fakir di dunubi, ampunilah dosa-dosaku jami'an dan total semuanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq, dan tunjukkanlah aku kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjukkan kita untuk menerapkan akhlak yang mulia itu illa anta, kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'ah, hindarilah aku, jauhilah aku dari akhlak-akhlak yang sayyi'ah, yang buruk, yang jelek. La yasrifu anni sayyi'ah illa anta. Tidak ada yang menjauhi akhlak yang buruk itu kecuali Engkau. Labbaika wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Wal khairu kulluhu fi yadaik, semua kebaikan itu ada di tanganmu. Wa syarru laisa ilaika, dan keburukan itu bukan pada tanganmu. Ana bika, bersamamu aku. Wa ilaika, dan kembali kepadamu. Tabarakta, engkau maha memberikan keberkahan. Wa ta'alaika, maha tinggi. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Nah ini kalau ada yang membaca doa munajat ini silakan. Kita enggak hafal, ada yang kita baca satu aja tadi, baca tuh, iya, hafal, karena semua ada riwayat. Dan ini sebagai sebuah doa atau munajat, sebagai petunjuk dari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat orang muttaqin. Nah, ini sebagai implementasi, di mana dalam rangkaian surat Al-Imran mulai ayat 133, 134, 135 sampai 136, salah satu ciri orang muttaqin itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bagaimana cara mengimplementasikan itu? Ya, doa ini. Oleh karena itu doa ini tidak hanya dibaca dalam iftitah salat, tapi juga bisa dilantunkan, diucapkan di momen-momen atau kesempatan lain. Karena itu sebagai implementasi dari firman Allah dalam surat Al-Imran, di mana ciri orang muttaqin kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Nah itu kan ada zalamu anfusahum. Itu mereka yang kalau mereka melakukan perbuatan fahisyah, saya itu ditafsirkan besar kabair. Aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi dirinya, yaitu tadi maksiat. Di bawah selain dosa-dosa besar itu, maka apa yang terjadi? Zakarullah, ingat kepada ancaman Allah, siksa Allah. Maka kalau diingat kepada dosa yang dilakukan, dan bagaimana dampaknya nanti pada kehidupan akhirat, zakarullah astaghfiru li dzunubihim, maka mereka terus beristighfar terhadap mohon ampun terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Astaghfiru wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Tidak ada ayat itu. Walau yusir ala ma'ahu yang dan mereka tidak terus melakukan perbuatan dosa. Artinya sekali-kali terjerumus kepada perbuatan itu kembali. Nah, bagaimana caranya? Maka doa ini menunjukkan kalau kita berbuat zalim terhadap diri kita yang bermaksiat, kita ingat terhadap azab Allah, kemudian beristighfar, kemudian kembali ke jalan yang lurus, jangan terus bergelimang dalam perbuatan dosa. Nah itu versi kedua dari doa iftitah. Dan masih ada lagi. Karena waktu kata kedua aja deh. Kalau lihat tadi saya sudah share di di grup, tapi tentu dalam bahasa Arab semua. Di situ ada semua riwayat yang menjelaskan tentang apa yang disebut dengan ragam dari doa iftitah yang kemarin oleh Ustaz Hadi Hidayat itu semua disampaikan, itu ada di situ. Doa iftitah yang ada riwayat yang sahih untuk menjelaskan polemik tentang inti kata-kata ini disebut ada semua. Nah tentu dalam bahasa Arab, maka kuncinya adalah paham bahasa Arab.
Jadi sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan media sosial itu, ya tinggal kita baca bagaimana, tulis pakai bahasa Arab, pasti ada semua. Mau cari riwayat kita, mau riwayatnya segala macam, ada semua. Cuma kalau kuncinya nggak bisa bahasa Arab, ya nggak tahu juga. Maka bagi mereka yang pernah belajar bahasa Arab, kalau ada permasalahan, tulis saja, tanya di situ sama Pak Google, nanti ada jawabannya. Bukan Pak Google jawab, dari para ulama dari berbagai dewan fatwa di seluruh dunia dengan hadis-hadis yang banyak. Nah, pada jam sekalian, sedikit kita bahas tentang syarah dari hadis tadi. Doa iftitah sabatan sallallahu alaihi wasallam di awal waqtil ula. Jadi doa iftitah atau doa istiftah itu adalah doa yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacanya adalah hanya pada awal rakaat pertama. Setelah takbiratul ihram, setelah niat, setelah berdiri, yang merupakan rukun tiga rukun pertama, sebelum membaca rukun keempat Al-Fatihah, maka dianjurkan sunnah membaca doa iftitah. Mau pilih yang mana? Ya silakan. Tapi yang kita hafal itu dan kita baca karena riwayatnya sahih. Bahwa sana'un Allah Ta'ala bijamaihi mahamidihi. Inti dari doa itu adalah sana itu adalah pujian. Pujian terhadap Allah dengan keindahan, pujian dengan pujian-pujian yang indah. Kemudian apa lagi isinya itu? Kalau terjemahannya tadi sudah kita jelaskan. Waqtira'un minal abdi bi kusurihi wa zulmi nafsi. Juga inti dari doa kita itu adalah iktiraf. Iktiraf itu yang pengakuan seorang hamba atas keterbatasan dirinya dan atas perbuatan zalim terhadap dirinya atau yang disebut maksiat. Dia tidak mengakui itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kita mengakui kesalahan, kekurangan kita, maka terus apa? Wasu'alu lil maghfirah. Maka kemudian mohon ampunan kepada Allah. Wa talabul hidayah, dan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Di ahsanil akhlak, supaya kita memiliki akhlak yang mulia. Wal isti'adzah min syarriha, dan kita berlindung kepada Allah dari akhlak-akhlak yang sayyi'ah, akhlak-akhlak yang buruk. Wa qad warada bi siyaqin mukhtalifah. Nah ini. Jadi doa iftitah atau istiftah ini warada bi siyaqin. Siyaq itu adalah sigo. Sigo itu artinya bentuk redaksi yang beragam, mukhtalifah, bermacam-macam atau beragam. Kemudian bagi kita gimana? Wal musalli mukhayyarun bainal iktifa bi ayyi sigatin minha wa jati bainahuma. Nah, bagi si musalli, kalau musalli itu orang yang sholat, kalau musola tempat sholat. Dan bagi orang yang sholat, mukhayyar, dia bebas memilih bainal iktifa bi ayyi sigatin minha, memilih satu di antara redaksi model-model pom yang macam-macam itu. Maka kita bebas memilih. Wal musalli mukhayyar bainal iktifa bi ayyi sigatin minha. Sigat yang mana aja, redaksi yang mana aja dari riwayat itu silakan Anda pilih. Atau berjampu bainaha, menghimpun semuanya. Ya, kebanyakan hafalnya dan juga jadi kelamaan kalau jamaah. Nah, kalau ada orang misalnya menghimpun semua doa itu, ya bagus. Tapi jangan sholat berjamaah, sholat sendiri, dia sholat lain, dia baca doa semua itu. Nah, itu bagus. Tapi lihat situasi dan kondisi. Nah, bagaimana berdoa kita? Baina takbiratul ihram wal isti'adzah sirra. Dan tempat doa iftitah atau istiftah itu antara takbiratul ihram yang merupakan awal dari sholat, wal isti'adzah dan juga membaca isti'adzah. Misalnya membaca ta'awudz, itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Di dalam mazhab Syafi'i itu sebelum kita membaca Fatihah dalam sholat sekalipun dianjurkan untuk membaca isti'adzah. Tapi caranya sirran. Bacanya apa? Pelan. Jadi baik doa kita maupun isti'adzahnya itu dibacanya sirran, yaitu tidak nyaring, pelan. Pelan itu bukan berarti dalam hati, tapi dilafalkan, diucapkan, tapi dengan suara yang tidak terdengar oleh orang lain kecuali kita. Itu namanya sir, jadi bukan di dalam hati. Apalagi takbir ya, takbir itu sering kita ingatkan itu rukun itu. Jadi bukan angkat tangan yang penting, angkat tangan sunnah, tapi Allahu Akbar pada takbiratul ihram itu masuk dalam rukun. Jadi kalau nggak bergerak sama sekali lisannya, bibirnya itu menunjukkan bahwa takbir dalam hati, maka nggak sah. Hati itu niat, tapi takbirnya harus jalan, harus terdengar minimal oleh diri kita. Nah begitu juga doa kita dan ta'awud itu dibaca di awal sholat sebelum membaca Al-Fatihah. Hukumnya sunnah, baik doa kita maupun ta'awud, yaitu membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakalla jabbahu sallallahu alaihi wasallam kana bitakdimi ashabihi siyami. Tapi kalau dari riwayat mengatakan lagi itu pernah membacanya nyaring didengar orang lain, maka itu dalam proses pembelajaran supaya jamaah dengar, kemudian mengingat dan hafal sehingga nanti kalau di sholat dia baca itu secara sir. Jadi kalau ada yang riwayat yang menyatakan bahwa Nabi bacanya itu jangan doa kita itu dan ta'awud tadi, maka itu dalam arti dalam rangka taklimi ashabi untuk memberikan pelajaran atau pembelajaran kepada sahabatnya siapa tentang redaksi dari doa iftitah itu. Wa hukmuhu annahu sunnatun. Jadi tidak sebenarnya supaya jangan berdebat hal-hal yang sunnah dan dikerjain sudah sah gitu kan. Jangan sampai ribut karena perbedaan doa kita pakai ini atau enggak gitu kan. Kenapa? Wa hukmuhu annahu sunnatun. Dan hukum doa iftitah itu dengan berbagai macam versinya tadi itu hukumnya sunnah wala yakunu illa fi raka'atil ula. Dan tidak dilakukan hal itu maksudnya berdoa itu kecuali pada rakaat pertama saja. Wa bihi akhadul jumhur, dan pendapat inilah yang diambil oleh mayoritas ulama kecuali Imam Malik, khilafan di Maliki. Nah itu mengenai penjelasan sedikit. Kemudian yang terakhir fikul hadis, kesimpulan dari hadis ini yang kita sebut dengan istinbat dalam istilah fikih. Pertama apa? Jawazul du'a'i bis sholati bima laysa minal Qur'an. Jadi bolehnya kita membaca doa dalam sholat meskipun itu tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi dia ada di dalam hadis. Boleh dibaca. Yang kedua, masyru'iyatul doa baina takbirati wal qira'ati fi raka'atil ula. Jadi disyariatkannya, dianjurkannya berdoa antara takbiratul ihram maksudnya, wal qira'ah dan membaca Al-Fatihah maksudnya fi raka'atil ula pada rakaat pertama. Dan doa itu wa yusamma du'a'u al-ibtida'i khilafan lil masyhur al-maliki. Jadi doa antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah itu disebut doa ibtidah. Itu mayoritas ulama berpendapat semacam itu kecuali Imam Malik. Dan terakhir bayanul adabi ma'allah ta'ala fi tanzihi an taqarrubi ilaihi bisyar atau nisbatu ilaihi. Di dalam doa versi yang kedua tadi ada kata-kata wasyarru laisa ilaika. Jadi wal khairu kulluhu bi yadayk wasyarru laisa ilaika. Jadi ada redaksi yang menjelaskan bahwa kebaikan itu adalah berasal dari kamu.
dari engkau wahai Allah, dan keburukan itu bukan dari engkau. Nah ini kan kalau kita baca selintas, kita mungkin jadi salah paham karena dalam hadis tentang rukun iman kan, yaitu pada kalimat terakhir, antum bina bil qada'i wal qadar khairihi wa syarrihi. Salah satu rukun iman itu adalah percaya dengan qada dan qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Kalau kita sandingkan dengan hadis lain, hadis ini terutama ini kan menyatakan bahwa kebaikan itu berasal dari kamu, dari Allah, sedangkan keburukan dari hati, kan? Padahal kalau dalam hadis tadi tentang rukun iman, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk semua dari Allah. Nah, ungkapan semacam itu kata pengarang, ini adalah bayanul adabi Allah. Ini adalah penjelasan tentang etika kita, adab kita, tata krama kita kepada Allah. Itu dengan menjauhkan Allah dari apa yang kita lakukan, dari perbuatan maksiat, perbuatan buruk. Jadi jangan beralasan ya maksiat, minuman itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Nah itu nggak benar ya, juga meskipun pada akhirnya seperti itu. Jadi etikanya, adabnya, maka kita disebutkan dalam doa tadi, kebaikan itu semua berasal dari Allah, sedangkan keburukan itu yang berasal dari kebodohan, dari kelalaian kami. Nah itu disebut dengan adab atau etika, tidak menisbatkan keburukan itu kepada Allah, meskipun dalam hadis tadi bahwa khairihi wa syarrihi min Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Sebenarnya masih ada lagi doa iftitah yang berikutnya, nanti kita menjelaskan pada pertemuan berikutnya supaya kita tahu doa-doa ini masih tidak mesti semua baca, semua apa, tapi paling tidak bisa meminimalisir perdebatan yang tidak bermanfaat karena semua mempunyai. Saya kira itu beberapa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.